Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai neraca energi. Apakah teman-teman tahu apa itu neraca energi? Neraca energi adalah cabang keilmuan yang mempelajari kesetimbangan energi dalam sebuah sistem. Neraca energi dibuat berdasarkan pada hukum pertama termodinamika. Hukum pertama ini menyatakan kekekalan energi, yaitu energi tidak dapat dimusnahkan atau dibuat, tetapi hanya dapat diubah bentuknya. Suatu neraca energi memiliki persamaan. Persamaan tersebut ialah energi masuk sama dengan energi keluar, ditambah dengan energi akumulasi. Bentuk-bentuk energi yang terkait dengan massa ada 3. Yang pertama, energi kinetik dengan simbol EK. Yang kedua, energi potensial dengan simbol EP. Yang ketiga, energi dalam dengan simbol U. Energi kinetik yaitu energi yang dimiliki suatu sistem karena kecepatannya relatif terhadap bidang referensi. Adapun rumus dari energi kinetik total yaitu energi kinetik total sama dengan 1/2 dikali massa fluida dikali laju gerak linear kuadrat. Dan rumus dari energi kinetik persatuan massa yaitu energi kinetik persatuan massa sama dengan energi kinetik total dibagi massa fluida sama dengan 1/2 dikali laju gerak linear kuadrat. Energi dalam merupakan energi yang terkandung dalam benda atau sistem bermassa yang terkait dengan energetika atom dan molekul yang menyusun benda atau sistem tersebut. Energi dalam juga merupakan fungsi keadaan atau state function, oleh karena itu, harganya terdefinisi secara pasti oleh keadaan sistem, dan merupakan sifat atau properti ekstensif, oleh karena itu, harganya tergantung pada kuantitas sistem. Energi potensial merupakan energi yang dimiliki suatu sistem berkaitan dengan kedudukan sistem bermassa relatif terhadap bidang referensi, bila sistem tersebut berada dalam medan gravitasi yang uniform. Rumus energi potensial yaitu energi potensial persatuan massa sama dengan energi potensial total dibagi massa sistem sama dengan kuat medan gravitasi dikali posisi sistem. Bentuk-bentuk energi dalam transisi antara lain kalor, kerja atau work, aliran massa, dan efek medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menjelaskan definisi bahan bakar. Bahan bakar adalah suatu materi apapun yang dapat menghasilkan energi, di mana bahan bakar menghasilkan energi panas yang dapat dilepaskan dan dimanipulasi. Kebanyakan bahan bakar digunakan manusia melalui proses pembakaran, yaitu reaksi redoks, di mana hasil pembakaran itu menghasilkan energi panas setelah direaksikan dengan oksigen di udara. Jadi bagaimana teman-teman penjelasan saya yang tadi jelaskan? Nah, sekarang saya akan menyebutkan komposisi dari bahan bakar. Komposisinya adalah karbon, hidrogen, belerang, oksigen, nitrogen, dan fosfor. Jadi itu adalah komposisi dari bahan bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana dengan penjelasan tentang neraca energi dan bahan bakar yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya? Apakah sudah paham? Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi di atas tentang jenis bahan bakar. Sebelumnya, saya ingin bertanya nih, sudah pada tahu belum ada berapa jenis bahan bakar? Jadi, jenis bahan bakar itu terdiri dari 3 jenis, yaitu bahan bakar cair, bahan bakar padat, dan bahan bakar gas. Yang pertama, jenis bahan bakar cair, antara lain 1. Gasolin atau bensin. Gasolin dibuat menurut kebutuhan mesin, seperti avgas atau efisien gasolin, dan premium dan gasolin biasa. Gasolin terdiri dari C4 sampai C12. Kedua, kerosin. Yang termasuk kerosin adalah 1. Bahan bakar turbin gas. Kedua, minyak bakar, biasa digunakan untuk dapur rumah tangga, bahan bakar kapal laut. Ketiga, bahan bakar diesel. Bahan bakar diesel atau minyak diesel dipakai untuk mengoperasikan mesin diesel atau compression ignition engine. Dan yang terakhir, minyak residu. Minyak residu biasa digunakan pada ketel uap, baik stasioner maupun yang bergerak. Jenis bahan bakar selanjutnya yaitu bahan bakar padat, antara lain batu bara.
Batu bara termasuk bahan bakar fosil karena terbentuk dari sisa tumbuh-tumbuhan yang mengalami proses geologis dalam jangka waktu jutaan tahun. Jenis bahan bakar yang terakhir yaitu bahan bakar gas, meliputi 1. Blast furnace gas. Gas ini merupakan hasil samping peleburan biji besi dengan kokas dan udara panas di dalam blast furnace. Kedua, gas batu bara. Gas batu bara disebut juga gas kota. Dibuat dari destilasi destruktif batu bara dalam reaktor tertutup dengan pemanasan tinggi. Ketiga, gas alam. Gas alam tersusun dari parafin hidrokarbon, khususnya gas metana bercampur dengan nitrogen atau N2 dan karbon dioksida atau CO2. Diperoleh dari tambang dengan pengeboran tanah melalui batuan kapur atau batuan pasir. Dan yang terakhir, gas petroleum. Gas petroleum diperoleh dari fraksionasi minyak bumi mentah dan juga dapat dari gas alam, mengandung propana dan butana sebagai komponen terbesar. Beralih dari materi bahan bakar, selanjutnya saya akan membahas tentang prinsip-prinsip pembakaran. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan tentang apa itu pembakaran. Pembakaran adalah suatu runutan reaksi kimia antara suatu bahan bakar dan suatu oksidan disertai dengan produksi panas yang kadang disertai cahaya dalam bentuk pendar atau api. Jadi, sudah pada tahu kan apa itu pembakaran? Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang prinsip-prinsip pembakaran yang terbagi menjadi dua, yaitu proses pembakaran dan pembakaran 3T. Pada proses pembakaran digunakan pada berbagai kebutuhan manusia. Rekayasa konversi energi memanfaatkan proses pembakaran untuk membangkitkan tenaga listrik, kendaraan bermotor, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Selanjutnya, pembakaran 3T merupakan tujuan dari pembakaran yang baik adalah melepaskan seluruh panas yang terdapat dalam bahan bakar. Hal ini dilakukan dengan pengontrolan 3T pembakaran, yaitu 1. Temperatur atau suhu yang cukup tinggi untuk menyalakan dan menjaga penyalaan bahan bakar. Kedua, turbulen atau turbulensi atau pencampuran oksigen dan bahan bakar yang baik. Dan 3, time atau waktu yang cukup untuk pembakaran yang sempurna.